Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Faisal Hibatullah Akbar, NIM 2018-35001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh integral dan menyelesaikan sistem persamaan menggunakan fasilitas MATLAB simbolik. Yang pertama adalah integral. Nah, ada 4 jenis ya operasi integral yang dapat diselesaikan di dalam MATLAB, yaitu yang pertama ada integral tak tentu terhadap X. Jadi mencari integral tak tentu terhadap X. Yang kedua adalah integral tak tentu, namun di sini ada variabel S. Jadinya mencari integral tak tentu f terhadap variabel S. Selanjutnya ada integral yang tentu ya, ini tentu berarti mempunyai interval atau rentang nilai. Nah, jika perintahnya demikian in f, a, b, maka yang dicari adalah integral tentu dari f terhadap x dalam interval x, yaitu a, b, a sampai b. Yang terakhir ini ada integral ya, integral tentu juga dari f, namun di sini terhadap variabel s ya. Tuh, dalam rentang a sampai b. Nah, mari kita coba di contohnya. Nah, misalkan kita coba yang pertama ini, integral px, y dx. Diketahui px ini px, y sama dengan 24x min 6y. Nah, maka program awal yang harus kita tuliskan yaitu ya, di buku itu tidak ada, maka untuk menyingkat ya, biasanya menggunakan petik, kita coba menggunakan perintah sjms atau sims ya. Jadi perintah awalnya, program awalnya adalah sjms, sims. Nah, variabelnya apa saja? Variabelnya adalah x sama y, x dan y, berarti x ya, dan y. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah menuliskan program awal gini, kita harus menuliskan fungsinya ya. Jadi fungsinya adalah misalkan fungsinya p ya, berarti p sama dengan, tulis dengan simbolik, berarti 24 bintang x ya dikurangi 6 bintang y. Nah, setelah itu titik koma, atau tidak titik koma ya tidak apa-apa karena untuk menyingkat skrip ya. Lalu kita enter. Nah, untuk mencari integral tak tentu px, y terhadap x, maka kita tuliskan ya seperti di contoh. Jadi misalkan in ya, in p. Nah, kita tuliskan intp dalam kurung p, lalu kita enter saja. Nah, maka akan hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, di sini kalau kita uraikan ya, atau kalau kita uraikan atau kita jabarkan, maka akan menghasilkan beberapa suku-suku ya, suku-suku. Nah, seperti ini. Ini nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita jabarkan, nah, akan menghasilkan 12x kuadrat min 6x y plus 3/4 y kuadrat. Nah, di dalam integral tak tentu pasti kita tahu bahwa integral tak tentu itu harus mengandung nilai konstanta ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, 3/4 y kuadrat ini kan tidak ada variabel x nya, padahal tadi diintegralkan terhadap x, seharusnya ada x nya. Nah, tetapi di sini tidak ada, berarti
kita anggap saja 3/4 Y kuadrat ini sebagai C atau sebagai konstanta, maka bisa kita tuliskan hasilnya itu adalah integral Px, Y dx sama dengan 12x kuadrat min 6xy plus C. Nah, selanjutnya ada lagi integral tak tentu P xy, tapi ini terhadap y, maka kita tuliskan in ya, int sama fungsinya p, yaitu tapi terhadap variabel y, maka kita tuliskan dalam tanda petik ya, dalam tanda apostrof, yaitu y begini dalam kurung, berarti kurung tutup. Setelah itu kita enter saja. Nah, akan keluar hasil min 3 kali dalam kurung ini 4x min y kuadrat. Nah, sama dengan tadi, kalau kita jabarkan, berarti kalau tidak ada variabel y-nya, nah tadi kan yang pertama tadi kalau tidak ada variabel x-nya, itu kita anggap c. Nah, di sini karena ini terhadap integral terhadap y, maka jika tidak ada variabel y-nya, kita anggap c di sini, yaitu yang tidak ada y-nya adalah negatif 48x kuadrat, kita anggap c. Maka integralnya terhadap y hasilnya adalah 24xy ya, dikurangi 3y kuadrat plus c. Nah, selanjutnya ada, nah di sini ada integral tentu ya, berarti integral tentu dari Pxy terhadap x dari interval negatif 2 sampai 3. Maka kita tuliskan in ya, int p ya, fungsinya p. Nah, terhadap x maka tidak usah kita tuliskan variabelnya, langsung saja intervalnya a, b, dari a sampai b, berarti dari negatif 2 sampai 3. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, lihat jawabannya adalah 60 min 30y. Nah, karena ini integral tentu maka tidak ada konstanta ya, berarti inilah jawaban sesungguhnya. Langsung lanjut yang D, yaitu integral Px, y terhadap y dalam interval negatif 4 sampai 5, berarti int integral fungsinya p, dari negatif 4 sampai 5, tapi itu terhadap variabel y, berarti kita tuliskan dalam tanda petik y, a, b, berarti negatif 4,5. Nah, enter. Didapatkan hasil yaitu 216x dikurangi 27. Nah, itu hasil sesungguhnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan dalam MATLAB simbolik. Nah, kalau kita misalkan kita mempunyai fungsi ya, ada di sini ada 2x sama dengan 3y dikurangi 5, maka agar bisa menjadi suatu persamaan dalam MATLAB simbolik, kita ubah dulu persamaannya ya, karena yang dihitung di dalam MATLAB simbolik itu adalah yang di ruas kiri, maka kita ubah saja, kita ruas kirikan semua ini variabelnya dan konstantanya nih. Maka kita tuliskan, kalau di script kita tuliskan adalah f sama dengan 2x ya, 3y dipindah ruas sana berarti min atau dikurangi 3y, 3 bintang y, negatif min 5 dipindah ruas menjadi plus 5. Nah ini akan menjadi persamaan
yang bisa diselesaikan dalam MATLAB simbolik. Langsung saja ada beberapa macam penyelesaian ya. Ini penyelesaian ini yang pertama itu ada X sama dengan perintah X sama dengan solve P, berarti mencari penyelesaian dari P tapi hanya variabel X saja. Jadi yang di dalam perintah awal nanti, dalam perintah SYMS atau SIMS itu kita tuliskan X saja. Nah, yang selanjutnya ada perintah, nah ini S sama dengan solve P, dalam petik S. S ini kita boleh ganti sembarang, boleh ganti Y atau ganti Z gitu, karena S ini mewakili variabel lain selain X gitu. Jadi misalnya kita ingin mencari variabel Y, berarti Y sama dengan solve P, dalam petik Y gitu. Yang didefinisikan dalam perintah SYMS, jangan lupa ada dua variabel, berarti ada X dan ada variabel yang lain itu yang akan dicari gitu. Nah, selanjutnya ada, nah ini kalau di buku itu sebenarnya kurang ya, makanya saya tambahi di situ tadi. Kalau di buku itu yang 1 2, yang nomor 1 sama 2 itu kurang, X sama dengan sama S sama dengan. Nah, yang nomor 3 ini yang kalau kita program secara langsung itu hasilnya error ya. Kemarin sudah saya coba, maka ini kita coba tambahkan matriks atau array ya, berarti 1 baris 2 kolom 1 kali 2 ya. Di sini untuk mencari penyelesaian X-nya, berarti kalau kita mencari dua variabel X, X1, X2, maka kita pakai array seperti ini. Tuh, kalau ada dua persamaan, berarti solve P1, P2. Selanjutnya ada, nah, yang nomor 4 ini intinya sama dengan yang nomor 3 ya. Hanya saja X1 itu di sini jadi X, X2 ini jadi Y itu ya. Nah, kalau ingin mencari yang lebih banyak, nah ini ada dirumuskan seperti ini ya. Jadi dari array X1, X2 sampai Xn itu bisa kita dapatkan hasilnya itu sama dengan solve P1, P2, Pn sampai Pn. Berarti banyak persamaan ini bisa diselesaikan dengan bentuk seperti ini. Nah, langsung saja pada contoh ya. Nah, misalnya kita cari yang ini ya, yang pertama yang A, min X sama dengan X kuadrat min 6. Jadi ada satu variabel saja, berarti didefinisikan pada SYMS ya, SIMS X. Nah, SIMS X, enter. Nah, kita misalkan persamaannya adalah persamaan F gitu ya, F sama dengan, nah jangan lupa ini semuanya dipindah ruas kiri semua, berarti menjadi, kalau di sini menjadi, atau yang ruas kiri pindah kanan semua ya, berarti X kuadrat min 6 X kuadrat plus X min 6 gitu ya. Nah, berarti X kuadrat berarti X kuadrat begini plus X min 6 titik koma. Nah, enter saja. Nah, untuk menyelesaikan berarti kita tinggal tuliskan saja X sama dengan solve F ya, berarti persamaannya F.
Nah, kita enter. Nah, akan menghasilkan nilai X sama dengan negatif 3 dan 2, berarti ada 2 nilai di sini. Nah, selanjutnya ya ada persamaan X sama dengan 2Y min 3, tapi ini dengan mencari nilai Y. Oh, berarti yang dicari nilai Y nya. Nah, kalau ada persamaan dua variabel kok dicari salah satu nilai dari variabel tersebut, maka hasilnya masih berupa persamaan simbolik gitu ya. Nah, di sini kita ada dua variabel, berarti kita definisikan SY MS, variabelnya X sama Y, X Y, enter. Nah, kita pindah kiri semua juga boleh, misalkan persamaannya adalah persamaan G sama dengan X min 2Y plus 3 itu ya. Nah, titik koma. Oh sorry, ini kurang bintang, berarti G sama dengan X min 2 bintang Y, nah, plus 3. Kok kelenting gitu suaranya kayak bel. Nah, enter saja ya, udah betul ya. Lalu kita cari nilai Y nya. Gimana cari nilainya? Berarti kita cari variabel Y sama dengan solve G ya, karena persamaan G, variabelnya adalah Y ya, berarti. Nah, karena di buku itu berbeda gitu ya, maka kita enter. Nah, kita akan mendapatkan nilai Y sama dengan X per 2 plus 3 per 2 gitu. Selanjutnya kita akan mencari sistem persamaan yang lebih banyak lagi di sini ya. Ada 3 variabel, berarti kita definisikan SYMS X1, X2, X3. Tuh. Enter. Nah, di sini ada 3 persamaan, berarti dalam kurungnya kurung siku gitu ya. Atau kita definisikan ini satu persatu dulu ya, berarti misalkan ada persamaan PQR gitu ya, berarti yang pertama P, yang kedua Q, yang ketiga R. P sama dengan kita pindahkan ke ruas kiri semua ini, yang konstantanya itu, berarti P sama dengan X1 plus 3. Nah, jangan lupa bintang X2 gitu ya, plus 3 bintang X3 dikurangi 1 titik koma. Ya, sudah betul. Kalau sudah yakin, di enter saja, karena MATLAB ini kalau sekali salah itu, kalau kita enter yang atas tidak bisa kita hapus gitu. Nah, yang kedua adalah Q ya. Q sama dengan X1 ditambah 4 dikali X2 itu ya, plus 3 dikali X3 plus 1, karena negatif 1 dipindah ruas. Kita enter itu ya. Yang terakhir persamaan R sama dengan X1 plus 3 dikali X2 plus 4 dikali
X 3 dikurangi 2. Sudah kita enter. Nah, kita ingin mencari penyelesaian dari sistem persamaan ini. Ada 3 variabel, berarti kita pakai berarti misalkan penyelesaiannya adalah X1, X2, X3, berarti kita pakai kurung siku gitu ya. Kurung siku X1, X2, X3 ya, kurung siku lagi, kurung tutup siku sama dengan solve gitu ya, P, Q, R. Sudah, itu saja. Sebenarnya itu saja. Maka kalau kita benar dalam menuliskan perintahnya, maka ketika kita enter akan menghasilkan penyelesaiannya, yaitu X1 itu sama dengan 4, X2 itu sama dengan negatif 2, X3 nya itu sama dengan 1. Nah, demikian penjelasan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada kekeliruan tadi, karena kurang teliti, karena memang MATLAB itu harus teliti. Kalau tidak teliti, ya tidak cuma MATLAB, pemrograman yang lain juga harus teliti, karena kita salah sedikit saja, salah atau kurang simbol gitu saja, itu tidak akan muncul nilainya gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.